Justru Orang-orang harus enaknya kayak begitu? centang biru kenapa? Justru untuk menunjukkan jati diri lu sebenarnya. Iya. Kenapa? Misalnya lu nggak suka sama orang, gue diemin aja, gue ketahuan kan, oh iya udah dirit. Iya, gue gitu. Akhirnya ketahuan udah dirit doang, daripada kita nunggu kepastian orang. Jadi kali ini kita mau bahas tentang fitur-fitur WhatsApp. Ya, Nah, jadi yang nggak penting. baru tadi gue buka ada postingan. Jadi ada postingan lagi viral. Nonaktifkan centang biru. Nonaktifkan jadi itu dihujat tuh sama netizen. Maksudnya dihujat dalam arti kata ada yang setuju, Iya. ada yang hak gua dong nonaktifkan centang biru. Nah, menurut kalian nih orang yang nonaktifkan centang biru tuh wajar atau enggak sih, dan kira-kira pantas enggak sih untuk dinonaktifkan centang biru di fitur WhatsApp itu? Nah, menurut lu gimana tuh? Kalau menurut pandangan lu aja. Kalau pandangan gue nih ya, biasanya yang ngilangin centang biru itu orang yang dikejar-kejar sama orang. Maksudnya Contohnya tukang bisa utang. enggak, bukan tukang utang doang, misalkan dia kerja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi anaknya dia nggak ada anak gua. Bangke ini nih. Pertama, dia kerja misalkan. Dia kerja punya anak buah, dimintain tolong ini itu, nggak bisa buru-buru kan. Kalau misalkan dia centang biru, kelihatan belum dibaca nih, diteleponin. Tapi kalau misalkan dia hilangin centangnya, mungkin udah dibaca pikirannya, mindsetnya si yang WhatsApp itu, udah dibaca berarti tunggu aja dulu gitu. Nah, kalau misalkan ya yang kedua itu punya utang, dia kabur dari yang WhatsApp itu, dari orang-orang, dan nggak mau diganggu. Nah, sekarang lu setuju apa enggak orang Gua emang nggak setuju, gua nggak pernah namanya centang biru. Nah, sekarang gini, kalau emang nggak mau gitu, bikin handphone 2. Sekarang handphone 1. Sekarang lu kesel nggak sih, Tok? Nih, lu WA orang. Ya, kayak Lu ngeliat di contohnya, online. Jadi misalnya lu minta tolong sama orang nih, tolong ban motor gua bocor. Ban motor gua bocor nih. Lu ngeliat, temen gua ban motor, gua diemin aja. Ya itu salah satu. Karena udah contohnya. kelihatan. Jadi banyak orang yang menonaktifkan centang biru itu sebenarnya bukan masalah privacy. Gua nggak setuju kenapa. Itu masalah mental loh. Kenapa gua mental? Itu orang-orang nggak mau dimintain tolong. Salah satunya sih iya sih. Karena kenapa? Orang minta tolong ya. Kan jadi orang itu selektif untuk Bintang orang yang taring, WA dia. Nah, orang-orang yang selektif kalau ada orang yang WA dia. Kenapa gue bilang selektif? Kalau nggak dicentang biru berarti kan ngeliat tuh kebutuhannya apa kan? Kira-kira kebutuhan yang nggak sesuai, yang dia nggak ini, Ya udah. gue diemin aja. Diemin. Nyusahin gua. Ya artinya apa? Menurut gua itu mental loh. Masalah mental sih menurut gua. Tapi dari indikator yang gue lihat di pengalaman orang-orang di sana, ya mungkin juga karena dia kerja nih, dia takut diribetin. Diribetin lah, itu diribetin sama aja, takut dimintain tolong. Cuman kalau untuk case-case pertemanan ya lu janganlah kayak gitu. Maksud gue ngerti nggak? Jadi ke bawah sampai kehidupan sama temen-temen yang digituin juga. Kalau untuk urusan kerjaan ya terserah lu, walaupun gue tetap nggak setuju. Tapi untuk di dunia pertemanan lu atau keluarga lu, masa iya sih lu gituin juga? Lu tahu nih temen lu udah atau saudara udah WA, lu diemin aja. Terus kalau misalkan lu diganggu nih, itu kan bisa lu baca doang atau lu blok. Diganggu nggak ketahuan toh. Enggak, kalau lu kan nggak di. Iya, ada yang kita nggak tahu dia dibaca apa enggak. Nah, enggak, kalau misalkan lu kan dibaca kan bisa centang biru Kalau kan. gua iya. Nah, kalau misalkan lu ngadepin yang misalkan lu diteror, Iya. itu lu apa yang lu lakuin? Teror. Dari chat itu, iya. Diteror. Iya. Ya tinggal gua blok. Di blok kan? Iya. Ya, sama sekarang kayak gua. gini, justru enaknya harus centang biru kenapa? Justru untuk menunjukkan jati diri lu sebenarnya. Iya. Kenapa? Misalnya lu nggak suka sama orang, gua diemin aja, gua ketahuan kan, oh iya udah dirit. Iya, gua gitu. Akhirnya ketahuan udah dirit doang, daripada kita nunggu kepastian orang. Gitu, Gondok. guys. Jadi menurut gua lo yang pada cinta, ini terserah lu mau nyari pembenaran kayak apapun, menurut gua itu nggak benar. Kenapa? Lu juga nggak ngargain seseorang. Kenapa? Ketika orang WA lu, artinya orang itu butuh. Iya. Gak mungkin orang WA lo nggak butuh, artinya dia punya kepentingan dan butuh bantuan lo. Walaupun bagi lo itu apaan sih, tapi lo nggak bisa ngargain orang. Menurut gua itu adab lo. Gua siapapun WA pasti gua baca duluan. Nggak ada tuh namanya teman WA didiemin aja dulu, Iya. bacanya.
Kayak teman gue salah satunya tuh ada banyak tuh. temen-temen gue tuh yang ngerasa karena udah deket nggak bakal marah. Iya. Cuman lu salah kayak begitu. Biar gimana pun banyak tuh gue baca Hargain lah. Nah ini gue spill ya postingan. Nah ini postingan ini. Nah di postingan ini baca deh komen-komennya nih. Banyak yang ngasih pembelaan begini. Gue baca komen katanya apa? Coba buka deh. Nah kita bacain komen-komennya, lucu nih. Di IG gue tadi, di IG gue. Kita baca komen-komen lucu-lucu guys. Sigap. Ya. Komen apa? Hak gua gitu. Tim temen saya centang biru dimatikan kalau teman chat pas butuh dia nggak balas. Giliran dia butuh temennya ditelepon terus-terusan tuh. Orang-orang freak kayak gitu, giliran dia butuh dia mintanya ini. Iya. Itu orang yang udah naktin centang biru. Terus ada lagi. Lebih sakit cuma di read tapi dia fast response sama yang lain. Lah, Ya tapi lebih- seenggaknya mendingan gitu kita gua tahu bilang gitu, iya. oh dia nge-read doang. Iya, Lebih baik gitu mendingan daripada lo ketahuan online digantungin cuy. Terus biasanya orang yang kebanyakan utang. Ya contohnya ada salah satu dari teman Bukan kita. orangnya gitu aja kok repot HP kita yang punya itu apa? Loh, bukan ngatur. Kita nggak ngatur. Sekarang gini, bedakan itu emang bedakan privacy itu hal yang nggak mau diketahui orang kan kalau privacy. Tapi kan ini lu nyimpan nomor seseorang artinya lu punya hubungan. Kalau privacy itu mah status di privacy Nah, bisa. ketika lu Lo yang terus lah mendingan nggak pakai centang biru tapi balasnya cepet daripada centang biru. Berarti itu yang lo mau. Tapi ketika ada yang hal yang gak lo suka nggak bakal lo balas kan? iyalah. Lo ngomong Bilang begitu. aja. Nggak usah munafik lah. Orang semua nggak usah munafik. Orang yang non aktif centang biru itu orang yang nggak mau ribet. Gue sih jujur aja. Nggak mau ribet terus ya merasa udahlah ntar aja Karena lah. mungkin juga karena Nggak dia, penting. ya, Ya. Oke di sisi lain ya, untuk pekerja ya, di sisi lain dia nggak mau diganggu. Apa sih? Tadi Posisi punya posisi pekerja. tertentu nih, ribet nggak mau diganggu. Tapi kan seenggaknya lo harus profesional lah, lo harus ladenin. Oke, tapi ketika di luar dari itu untuk urusan yang lain lu jangan dibawa-bawa juga kayak gitu loh toh. Maksud gua Iya. di kerjaan nih gitu nih. Kalau di luar kerjaan nih jangan kayak gitu juga. Dan tuyul lagi guys. Kalau di luar kerjaan aja gitu. Kita lanjut baca komen lagi ya. Ini bener sih, kalau ada yang nggak terima silakan pada saat dibahas dia juga nggak akan tahu sudah dibaca atau belum. Nah bener, jadi seakan sama rasa komunikasi itu penting, rezeki juga ngalir tuh. Bener, nih gue setuju nih. Iya. Ini lagi itu hak masing-masing orang, tahu urus aja hidup lo tuh. Ini bener kan mentalnya sakit kan? Nih orang yang centang biru nih, rata-rata mentalnya yang bermasalah. Karena apa? Dia insecure sama keadaan dia sendiri. Iya. Aduh, mau ngapain nih orang WA gue nih? Takut. Orang WA gue ngapain nih? Dilihat dulu, kalau kira-kira minta tolong gue males ah. Iya. Tuh, orang-orang yang Nanti centang giliran biru. lu minta tolong Nah. aja. Buru-buru lu pada. Itu hak privacy ya. What the fuck? Nggak, kita baca nggak dibahas, itu baru lucu nih. Itu hak privasi. Seseorang ngirim pesan ke kita berhak baca dan berhak juga nggak ngebales. Nggak masalah. ngebales tuh. Namanya dikirim ke kita. Oke bener. Pertanyaan gua, kalau yang WA itu saudara lu, temen deket lu, bener secara etika pantas nggak sih nggak lu bales gitu? Iya. Sekarang gua balikin ya, lu minta tolong sama orang, lu lagi urgent nih, tiba-tiba Nah. lu didimin aja, gimana perasaan lu? Sakit dong. Enak nggak lo? Ketika orang bertanya, ada temen gua nanya didiemin aja sama dia, ketemu mah nggak ada dosa didiemin. Ada emang kayak gitu. Parah itu. Parah lo temannya Tommy lo. Paling yang suka permasalahan itu baca juga ini lagi Cin. Jadi lucu-lucu guys komen-komennya nih. Jadi kalian yang tim centang biru, Centang biru dan ya yang apa? privasi ya. Kalian termasuk salah satunya di WA-nya tim centang biru atau tim gak centang biru? Kalau gue centang biru, karena Iyalah. gue mau orang tahu gue udah ngebaca dan gue juga pasti ngebales orang. Lebih menghargai orang. Siapapun, walaupun orang yang nggak kenal WA gue nih, Iya, pasti gue sama. tanya ini siapa? Iya. Tahu-tahu itu saudara lu lagi kesusahan, maksudnya ketabrak misalnya, dia pakai handphone orang nih minjem, bisa aja kan? Karena lu ngerasa lu apatis, bodoh orang lain gue gak kenal, tahu-tahu saudara lu ketabrakan minjem handphone orang. Iya, hal yang nggak kita tahu tiba-tiba Jadi itu janganlah, penting, kan? jangan ngerasa apa ya kalau menurut Nggak ngerasa so iya lo pada. ngerasa lu tuh orang yang jangan egois lah. Suatu saat lu juga akan butuh seseorang, nggak akan mungkin lu nggak butuh orang. Coba balik posisi lu, sesibuk-sibuk lu apa susah sih tinggal lu balas, walaupun balasnya ada batasnya, jangan lebih dari sehari. Iya. Misalnya lu balasnya 3 jam, 5 jam atau ntar malam nggak masalah, Nggak masalah. asal lu balas.
jangan lu bener-bener di karena lu digantungin doang karena apa sampai dia ngerasa kapan tahu. karena si yang bukan centang biru ngerasa Nggak penting enggak, lah. bukan, jadi dia ngerasa apa toh, si yang WA dia gue belum baca. Jadi dia ngerasa gitu, tenang aja, dia juga ngerasa nggak dibaca-baca. Tapi mungkin kasih sampai seminggu nggak dibaca. Iya, Kan secara secara gitu nggak pasti dia udah baca toh. Oh iya. Ngerti nggak sih lo? Ngerti. Nggak mungkin Kalau dong. iya, Sampai sebulan nih kita chat, kagak centang-centang biru, cuman udah lebih dari sebulan nggak dibalas. Gue pernah kayak gitu. Kayak gitu. Bukan centang biru, tapi gue nggak ini nih orang. Walaupun dia chat nih, nggak gue baca. Gue sih kalau kesel gue blok, ngapain gue ribet-ribet? Terus dia ngechat lagi minggu depan. Tujuannya gue tahu. Ya udah, gue baca. Ya mending di blok aja. Blokir. Atau nggak kita baca nih, arti kan dia tahu nih. Oh si Iya. Dito baca doang nih, nggak suka nih sama gue. Udah seminggu gue baca. Artinya kan orang tahu itu ya. Biru, centang biru. Iya, Udah, artinya habis itu. orang itu kan tahu nih. Lu bisa nih, Iya. lu baca doang. Oh dia baca doang, berarti dia nggak mau nih. Gue Iya. lagi daripada lu gantungin. Jadi itu lebih- statusnya nggak jelas. Makanya gue bilang itu lebih ke mental. Berarti lu nggak berani. Lu tepatnya bukan gak enakan sih, kayak masa bodoh lu sebenarnya Iya. sih. Bukan gak enakan. Kalau gue nggak bisa, gue pasti gue bales tuh. Sampai teman-teman gue minjem duit pun gue bales. Kagak ada, nggak pernah gitu. Karena biar bagaimanapun orang itu butuh jawaban, bro. Nggak ada orang nggak butuh jawaban. Gitu guys. Jadi itu sih permasalahan. Terus fitur-fitur apa lagi ya? Nah maksud gue kenapa WA nggak bikin fitur tidak bisa diganggu kek? Nah itu lebih jelas kan? Sebenarnya kan status ada. Iya sih, status sih ada. Kan bisa Cuma kan diubah kalau status kan kita nggak tahu jangka waktu berapa lama toh. selamanya. Bisa jadi lu mau bikin lagi sibuk bisa selamanya atau lupa. Status apa WA? Apa Kayak status ada, di yang status. di status yang di WA-nya? Iya, kan ada. Kalau lagi sibuk sih. Ya cuma pertanyaannya gini tuh. orang males. Pertanyaan gini, Ganti-ganti misal lu kayak pengen nulis nih, lagi nggak mau diganggu. Kayak lu bilang tadi, masa mau selamanya begitu? Kan nggak mungkin. Lu di kuburan aja gitu. Ya, mati. kalau misalkan emang niat nggak mau diganggu ya rajin-rajin bikin status. Jadi kalau lo mau selektif gitu ya silakan aja lo bikin kontak WA yang orang-orang yang mau lo balas aja WA-nya atau yang lo butuh gitu. Kayak di IG tuh. Kalau mau update story-nya diumpetin dulu. Nah itu tuh, iya tuh, gue Nah. mau bahas itu. Pertanyaan gue lagi buat kalian nih. Masalah kalian apa sih sama yang IG? Kalian update story, kalian yang temen tertentu doang tuh. Ada. Iya, maksud gue kenapa? Oh biasanya sih kalau yang normal-normal ya, itu biasanya kayak bolos kerja. Bolos Iya, kerja, itu dia bolos salah kerja, dia satunya. itu sih. Tapi ada juga yang nggak jelas tuh. Iya sama kayak misalkan gue nggak mau tahu nih misalkan gue nih update nih. Gue nggak ngajak lu jalan-jalan Ya nih. bisa. Nah, gue update tuh. Iya, iya, buat yang Gua kunci ketahuin lu, aja, iya. iya, bisa, bisa. Gitu guys. Bisa sih. Ya, jadi kayak pada fake semua ya. Iya. Cuma gua lebih ke fokus centang biru aja sih. Gua nggak setuju tuh. Lebih ke adab sih kayak gitu. Karena itu tadi yang gue bilang, biar bagaimanapun ketika orang menghubungi lo, penting nggak penting menurut lo, itu pasti penting menurut dia. Dia artinya butuh lu. WA lu tuh pasti ada sesuatu, entah itu bukan minta bantuan atau nanya sesuatu ya kan. Bertanya kan juga kebutuhan, dia Iya. bertanya. Ada nih Hal yang penting. si Bondan nih kemarin nih. Dia mau Gua kosan dia. bahas nih. Lu nanya gua bisnis apa? Kita Gua jawab kasih tahu. Dia hilang ya? Terus gimana caranya? Sengaja. Gua kasih tahu hilang anjing. Iya, yang nggak suka kita Parah kita lu, teman Bondan. sama kita ada beberapa, Aduh. cuman yang mereka itu karena ngerasa kita nggak marah, ngerasa gitu. Jadi menurut dia itu hal yang biasa dia ngelakuin itu terus Iya. dilakuin lagi sama dia. Menghargain lah, gua udah jawab nih, gua udah sharing. Iya ada kayak dia ngasih gitu. Jadi orang nanya kita aja habis itu nggak dibalas lagi. Iya, hilang. Dia baca gitu, gue sebel banget sama sekarang orang itu. hilang. Jadi emang orang-orang yang main sosmed ini zaman sekarang pada krisis adab sih menurut gua. Jangan dulu pikir adab itu cuma kehidupan sosialisasi real aja. Dalam sosial media juga harus punya adab. Adalah. Gak bisa, itu namanya sosial media, cuma bedanya di virtual. Lu harus punya adab juga. Jadi buat lo yang gak terima dengan statement gua atau Dito, ya terserah, itu hak lo juga. Cuman gue cuma mau menyampaikan keresahan gua terhadap lo pada yang nonaktifkan centang biru. Walaupun lo ya mungkin lo staf presiden kali ya. Terlalu oke lah. Atau lo kan lo bisa punya handphone dua, bisa Iya, orang bagi. sibuk lah. Buat Jadi kayak orang-orang yang gitulah. sibuk Apalagi ngapa-ngapain. fitur-fitur apa lagi sih yang lucu-lucu? Oh, ada lagi tuh di WA. Jadi Yang cuman ngaktifin centang satu, ada lagi yang gitu. Emang ada? Ada pakai aplikasi. Aku nggak tahu. Ada tuh Japin, temen gue Pin, lo kalau nonton Pin. Jadi dia ngasih tahu gua, Tom, buat centang satu doang. Oh, Jadi jadi- cuma centang satu, jadi kita mikirnya nggak aktif. Itu buat cowok-cowok tukang selingkuh tuh kayaknya. Kayak lu ya. Anjing.
Iya, jadi Coba gua nggak tahu cuma itu centang caranya. satu. Ada. Si David Khusus pernah aplikasinya? ada aplikasinya. Oh, Jadi kita nambah aplikasinya. iya, kita WA nih. Centang satu kan kita mikirnya nggak aktif. Itu lebih mantep ya. Maksudnya lebih Mendingan kayak gitu, Iya. mendingan kayak gitu sih. kita mikirnya nggak aktif. Centang satu. Kalau gue nih daripada Tapi daripada sebenarnya kayak apa? gitu. Japin, kita WA centang satu tapi dibalas. Kita Oh, lihat jadi centang satu. centang satu terus walaupun dibaca centang satu. Oh. Itu sama aja kayak nggak centang biru Iya, toh. iya. Dia ngebaca, Tapi- dia iya, ngebaca. Tapi kan lebih parah. Iya. Disangkanya nomor dia nggak aktif ya nggak usah ngubungin lagi. Iya. Ternyata. Jadi itu aja sih aktif. keresahan kita kali ini, oke? Ya sampai di sini aja ya, nggak lama-lama. Lanjut di episode kedua, oke? Ciao. I think the girls with their nails done now.